Halo teman-teman, pada episode kali ini saya ingin menyampaikan sebuah mindset penting ya tentang kekayaan ya. Jadi saya sering katakan bahwa kekayaan itu mentalitas. Jadi prinsipnya adalah kaya itu mentalitas. Bahwa kaya itu ketika kita memiliki banyak uang ya, mobilnya mewah, rumahnya megah ya, duitnya wah gitu ya, dan banyak hal. Ya, padahal saya katakan di sini bahwa kaya itu mentalitas ya. Banyak orang yang punya duit banyak tapi sebenarnya dia mentalnya miskin ya. Termasuk mereka yang punya rumahnya gede tapi mentalnya juga miskin ya. Maka saran saya buat kawan-kawan semua, yuk miliki mental kaya ya. Jadi kaya itu mentalitas, jangan diukur dari yang namanya duit ya. Saya pengen cerita ketika pengalaman pada saat saya dulu jatuh, saat saya bangkrut, saya gagal gitu ya. Bagaimana ketika saya jatuh dulu, eh, ya orang melihat bahwa saya jatuh, orang melihat saya bangkrut, orang melihat saya gagal dan seterusnya gitu ya. Tapi saya sebisa mungkin ketika itu menyuntikkan dalam diri saya adalah mental kaya ya. Pola pikir mental kaya. Bagaimana itu? Salah satunya adalah dengan cara saya sering berbagi dengan orang lain ya. Entah itu berupa uang yang waktu itu mungkin sekedar hanya mungkin Rp10.000, Rp20.000, ya sementok-mentok Rp100.000 gitu ya. Waktu ya saya berbagi dengan orang lain, ngumpul dengan orang lain, ya networking dengan orang lain, berbagi dari segi ilmu, saya sering nge-tweet, saya sering broadcast di BBM dan seterusnya. Intinya adalah saya berusaha untuk berbagi banyak dengan orang lain. Padahal kondisi saya waktu itu adalah masih jatuh. Masih jatuh. Anda bisa bayangkan? Diri kita sendiri gitu ya. Saya sendiri harusnya dibantu sama orang lain ya, dibantu sama Allah gitu ya. Tapi saya berusaha untuk membantu orang lain. Saya punya prinsip bahwa ketika kita membantu orang lain, insya Allah akan membantu kita gitu loh. Itu mentalnya. Seperti halnya juga agak hanya sekedar sedekah gitu ya. Dulu pun pada saat saya jatuh, saya tidak menunjukkan bahwa saya ini lagi susah gitu loh ya. Anda kalau tahu hidup saya dulu gitu ya, bagaimana saya hidup motoran kemana-mana, motor gitu ya, terus juga makan sehari cuma sekali gitu ya, dan seterusnya. Tapi saya tidak datang dengan kondisi pada saat ketemu orang itu, ya kondisinya kayak gini gitu ya, pusing segala macam. Tidak, saya kondisinya tegak ya. Saya ketemu orang, pertanyaannya sederhana, saya cuma ajukan 2 pertanyaan. Apa yang bisa saya bantu mas? Apa yang bisa saya bantu pak? Gitu. Itu yang pertama. Dan hampir semua orang pada saat saya ngomong begitu, mental nolongin orang, semua orang akan dengan senang hati menerima tawarannya. Ya jelas dong, siapa sih yang nggak pengen dibantu gitu loh. Maka saya katakan, apa yang bisa saya bantu? Dan orang menerima kehadiran saya. Yang kedua adalah apa yang bisa kita sinergikan. Padahal Anda perhatikan, pada saat saya jatuh dulu, ya apa yang saya punya ya. Saya tidak punya apa-apa. Anda minta duit ke saya tidak punya uang gitu ya. Yang saya punya ketika itu hanya sekedar pengalaman, ilmu, wawasan, network mungkin, itu saja. Tapi saya berani ngomong ke kawan saya, ke guru-guru saya, Pak, Mas, Bu, apa yang bisa kita sinergikan? Ini adalah mental kaya ya. Dan saya pengen kawan-kawan semua sejatuh Anda apapun Anda saat ini, mungkin lagi bangkrut, lagi punya rugi gede gitu ya. Please, mentalnya jangan sampai jatuh juga ya. Anda harus punya mental kaya. Mental kaya itu apa? Yang pertama adalah mental kaya Anda jangan pernah minta-minta. Ya, sekali lagi, jangan pernah minta-minta. Apalagi minta gratisan ya. Makanya itu yang membedakan antara orang yang punya mental kaya dan miskin. Seringkali saya melihat di Facebook ketika kita kasih gratisan mereka kayak orang kelaparan, mau gitu ya. Pas dikasih produk berbayar mereka diam seketika gitu ya, karena mereka mentalnya masih banyak yang gratisan. Saran saya buat Anda, seperti yang saya lakukan dulu pada saat saya jatuh, maka please jangan pernah minta-minta sesulit apapun hidup Anda. Sekali lagi, jangan pernah minta-minta sesulit apapun hidup Anda. Satu-satunya minta yang boleh Anda lakukan, perbuatan minta-minta adalah minta doa ke orang lain ya. Minta doa ke orang lain atau minta tolong doakan ke kita gitu ya, minta tolong doakan kita dan juga minta maaf ke mereka ya. Sisanya nggak boleh. Kalaupun mau minta rezeki, minta uang, minta apapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ke manusia. Jadi yang pertama kawan-kawan semua, kalau memang benar-benar pengen punya mental kaya, please jangan minta-minta ya, apalagi minta gratisan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus mampu punya mental menjemput ilmu. Sekali lagi menjemput ilmu, bukan nunggu. Ya, saya saat ini banyak ngisi di beberapa kota di Indonesia. Setiap kali saya ngisi di beberapa kota, katakanlah misalkan di Jawa Barat ya, di Tasikmalaya atau mungkin di Jakarta lah katakan paling gampang.
Besok saya mengisi di Jakarta nih teman-teman. Kira-kira siapa yang teman-teman yang akan ikutan atau yang mau ikutan? Orang pada komen mau dan akan hadir. Dan banyak di antara mereka, orang Makassar, orang Medan, orang Pontianak, orang Surabaya, orang Yogyakarta bilang, Kang, kapan di Makassar? Kang, kapan di Surabaya? Ya, Kang, kapan di Medan? Kapan di Pontianak? Semua bilang seperti itu. Asemnya, gitu, asemnya, sialnya gitu. Setiap kali saya mengunjungi kota Makassar, kota Medan, kota Surabaya, Yogyakarta, dan lain-lainnya, orang yang komen tadi itu gak datang. Gitu. Artinya apa? Mentalnya memang mental miskin ya. Dia hanya sekedar menjadikan pertanyaan tadi, Kang kapan di Makassar, kapan di Surabaya, sebagai alasan dia untuk tidak hadir di Jakarta. Jadi ingat teman-teman semua, ilmu itu harus dijemput. Ya, jangan pernah nunggu ilmu. Saya sekarang domisili di Bandung, kawan-kawan semua. Ketika ada pelatihan bagus di Jakarta, maka saya akan datangi ke Jakarta. Ketika ada pelatihan bagus di daerah Malang, saya akan hadiri kota Malang. Ketika ada pelatihan bagus, bahkan mahal di daerah Bali, maka saya akan datangi Bali. Karena saya yakin, di balik perjuangan saya mendatangi kota tersebut, ada keseriusan yang sangat luar biasa. Karena saya menyeting mental saya ya, dalam kondisi mental kaya. Ya, itu yang kedua. Ya teman-teman semua, jangan pernah menunggu datangnya ilmu. Jemputlah ilmu tersebut, insya Allah nanti akan lebih serius belajarnya, serius mempraktekannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting laginya, ya, kalau misalkan Anda pengen punya mental kaya, maka Anda harus benar-benar gemar berbagi, jangan pelit. Ya, sekali lagi, gemar berbagi, jangan pelit. Ya, sesulit apapun hidup Anda. Ya, berhubungan dengan uang sama aja, ya, pokoknya berbagi aja. Semiskin-miskinnya Anda, saya rasa Anda punya uang, ya. Bahkan saya dulu pernah ya, ketika saya lagi mencari jati diri pada saat bangkrut, saya jalan di daerah Bandung, keliling-keliling Bandung, ada orang yang lagi ngemis gitu ya, minta-minta gitu. Saya ngomong dalam hati itu, bro, lu pak gitu ya, lu mah mending ya, ngemis doang ya, cuman pusing makan doang. Lah gua utang 8 miliar, saya bilang. Saya bilang seperti itu. Seakan apa? Seakan bahwa hidup gua tuh lebih susah dari lu gitu. Tapi saya mencoba untuk berusaha menjaga mental saya. Saya gak mau minta-minta seperti mereka gitu. Sesusah apapun hidup saya akan tetap berusaha maksimal gila-gila. Termasuk dalam memberi, ya, termasuk dalam sedekah. Ada uang, orang yang lagi dibantu, orang butuh bantuan, kita bagi, ya. Jangan pernah pelit, ya. Dalam Al-Quran selalu menyarankan seperti itu. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa kaya dan miskin sebenarnya, tapi bahasanya adalah lapang dan sempit, ya. Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Ya, sekali lagi orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Maka ketika Anda dalam kondisi miskin, hidup susah, banyak utang dan segala macam, please jadilah orang lapang, ya, yang gemar berbagi dalam keadaan apapun itu, berbagi kebaikan, berbagi uang, berbagi tenaga, pikiran dan segala macamnya, ya. Jangan bangga jadi orang miskin, ya, dengan menunjukkan penderitaan Anda kepada orang lain. Itu kawan-kawan semua. Jadi, yuk kita menjadi orang yang kaya bermulai dari mental dan mindset kita sekarang. Ya, kalau Anda pengen sekarang mendapatkan income ratusan miliar, mungkin miliaran rupiah setiap bulan, uang adalah efek. Sekali uang adalah efek. Efek dari apa? Efek dari mindset Anda, cara berpikir Anda terhadap memandang dunia. Ya, memandang dunia, memandang kehidupan. Ya, jadi pastikan kawan-kawan semua, kawan-kawan punya mental miliarder. Ya, omset boleh saja masih recehan sekarang. Tapi please, cara berpikirnya, cara bermainnya harus miliaran. Saya doakan Anda semua, siapapun yang mempraktekkan ilmu ini, punya mental kaya, benar-benar mencapai angka miliaran rupiahnya di tahun ini. Amin, ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.